Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illahi ta'ala wa limaqasidina wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa nakhusnaru صنف هذا الكتاب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, santriwan dan santriwati IBS Darul Ulum Mansatu Kota Pekalongan yang berbahagia, yang mudah-mudahan tetap diberikan iman, Islam, dan kesehatan tentunya untuk bisa selalu melaksanakan aktivitas dan ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih melanjutkan pembahasan pada pertemuan sebelumnya tentang di situ anjuran untuk berbelas asih terhadap sesama makhluk Allah yang ada pada kitab Usfuriyah, masuk pada hadis yang pertama. Masih melanjutkan sebuah cerita dari cerita sebelumnya yang terkait dengan hadis di atas. Hikayatun ukhra, hikayatun ono cerita ukhra kang weneh. Ada cerita yang masih berkaitan dengan anjuran kita untuk selalu mempunyai sifat belas asih terhadap sesama makhluk Allah di muka bumi. Kana ono abidun sopo abid wong kang ahli ibadah fi bani Israila ing dalem zamane ing dalam kaume Bani Israel. Marra lumaku atau lewat sapa abid ala kathibin ing atase tumpukan, ing atase gundukan minar ramli saking wedi, saking pasir. Waqad asaba lan teman-teman ngenani sapa abid waqat asaba lan teman-teman ngenani Bani Israil ing Bani Israel mujaatun apa kelaparan. Diceritakan dalam sebuah hikayat bahwa ada seorang ahli ibadah di zaman Bani Israel atau kaum Bani Israel. Di suatu saat orang tersebut melintas di sebuah jalan dan berpapasan dengan sebuah gundukan pasir yang sangat banyak sekali. Dan pada saat itu pula kaum Bani Israel telah mengalami saat-saat kelaparan atau masih dalam ujian kelaparan. Fatamanna mongko ana karepan fi nafsihi ing dalem awak dhewene abid anna hadza ing sak temene iki laukana lamun ana apa pasir daqiqatan iku gandum la asba'a mongko dadi wareg apa butunu Bani Israila perut-perute kaum Bani Israel. Di satu saat melintas di suatu jalan dan bertemu dan menemukan suatu gundukan pasir yang sangat banyak. Dan pada saat itu pula
kaum Bani Israel masih dilanda paceklik atau kelaparan, sehingga dalam benak seorang ahli ibadah tadi, abid tersebut, dalam benaknya terpikirkan keinginan pada dirinya, dalam benaknya terpikir, jikalau sebuah tumpukan pasir yang banyak ini adalah sebuah gandum, niscaya pasti kaum Bani Israel tidak akan kelaparan dan menjadi kenyang. Dalam pikiran orang tersebut, ketika menemukan sebuah pasir yang sangat banyak, gundukan pasir yang sangat banyak, muncul dalam benak seorang laki-laki tersebut angan-angan bahwa umpamane kok pasir iki sebuah gandum yang sangat banyak, pasti niscaya kaum Bani Israel tidak akan merasa kelaparan. Itu hanya masih pada angan-angan seorang abid tersebut. Fa'auha mangko paring wahyu Allahu sinten Gusti Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah ila nabiyyin maring suwijine nabi min ambiyaihim saking pira-pira nabine Bani Israil, an ing satemene kul li fulanin, kul ngucapa sira li fulanin maring fulan, innallaha ta'ala ing satemene Allah ta'ala qad aujaba teman-teman wis majibake sinten Allah ta'ala laka maring sira minal ajri saking ganjaran. Pada saat itu pula Allah mewahyukan kepada salah satu nabi dari nabi-nabinya Bani Israel untuk mengatakan atau untuk mengabarkan kepada orang laki-laki tersebut yang mempunyai keinginan, yang mempunyai harapan dari sebuah gundukan pasir yang menjadi sebuah gandum yang kemudian akan disodakohkan kepada kaumnya sehingga kaumnya tidak merasa kelaparan, hanya masih berupa angan-angan tok, tetapi di situ Allah Ta'ala telah memberikan pahala terhadap orang laki-laki tersebut. Memberikan pahala dengan niat yang baik, karena niat yang baik dari seorang mukmin itu merupakan hal yang sudah dicatat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat yang baik untuk berbelas asih terhadap sesama dengan keinginan untuk memberikan sebuah gandum, jikalau ia mempunyai gandum yang banyak, niscaya orang-orang Bani Israel tersebut tidak akan merasa kelaparan. Hanya sekedar masih benak yang belum terwujud, hanya masih sekedar niat yang belum terwujud, Allah di situ sudah memberikan pahala terhadap orang laki-laki tersebut. Laukana lamun ono daqiqon iku gandum, fatasaddaqas mongko bakal nyodakohake bihi kelawan gandum. Faman rahima, faman mongko utawi sapane wong rahima iku welas asih sapa man ibadallahi ing bira-bira kaulane Gusti Allah, ya rahamu mongko bakal melasi hu ing ibad Allahu sinten Gusti Allah. Di situ bahwa barang siapa yang mempunyai sifat belas asih terhadap makhluk-makhluk Allah, terhadap hamba-hamba Allah, maka niscaya Allah akan memberikan rahmat terhadap orang tersebut. Fa inna dzalika mongko sak temene mengkono alam tu kawula lamma rahima sumangsane welas asih sapa ibadallahi ing kawulane Gusti Allah biqaulihi kelawan ucapan ibad. Laukana lamun ono apa hadza ikilah pasir daqiqon iku gandum, la asba'a mengko yakti dadi warak annasu sapa manungsa, fawajada mongko nemu sapa ibad as-sawaba ing ganjaran kama
kaya olehe lau fa'ala lamun agawe sapa ibad. Intinya apa? Di situ ketika kita mempunyai niat yang baik untuk berbelas asih terhadap sesama, walaupun belum terlaksana, walaupun belum terwujud, niscaya Allah akan memberikan pahala terhadap diri kita karena begitu dianjurkannya untuk berbelas asih terhadap sesama makhluk Allah. Habis untuk penjelasan hadis yang pertama. Sekarang kita masuk hadis yang kedua. Al hadisus sani utawi iki iku nerangake hadis asani kang kaping pindho. An Ibni Mas'udin saking sahabat Ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Hadis yang kedua diceritakan dari sahabat Ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala ngucap sahabat Ibni Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngendika sapa Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua diceritakan diriwayatkan dari sahabat Ibni Mas'ud yang beliau dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-fajir utawi wong kang lacut, arwaji kang isik ngarep-ngarep, rahmatallahi ing rahmati Gusti Allah taala, aqrabu iku luweh parek ilallahi maring Allah taala minal abidi tinimbang saking wong kang ahli ibadah, al muqniti kang pegot saking rahmati Allah taala. Saya ulangi, al fajiru utawi wong kang lacut, arwaji kang isih ngarep-ngarep, rahmatallahi ing rahmate Allah taala, aqrabu iku luweh parek ilallahi marang Allah taala minal abidi tinimbang saking kawula, al muqniti kang pegot saking rahmate Allah taala. Al-fajir, orang yang lacut, yaitu orang yang bisa dikatakan orang yang sering berbuat maksiat atau orang yang fasik yang seringkali melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu disebut al-fajir. Di sini hadis yang kedua menjelaskan bahwa kita dilarang berputus asa dari rahmat Allah taala berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa orang yang fasik atau orang yang berbuat banyak sekali dosa tetapi dalam hatinya masih ada harapan, masih ada rasa mengharap rahmat Allah taala, masih mempercayai bahwa rahmat Allah begitu luas, begitu banyaknya rahmat Allah terhadap makhluknya, baik yang berbuat maksiat apalagi orang-orang yang jauh sudah jauh dari Allah taala tetapi dalam hatinya masih ada keyakinan bahwa rahmat Allah itu sangat luas, itu masih lebih dekat dengan Allah daripada orang yang ahli ibadah tetapi dalam hatinya di situ terputus dari rahmat Allah taala. Intinya apa? Bahwa kita tidak boleh terputus dari rahmat Allah taala walaupun kita sebagai hamba yang banyak dosa, tetapi kita yakin dan kita selalu mengharap bahwa rahmat Allah itu sangatlah luas. Maka janganlah bosan-bosan untuk mendekat kepada Allah, untuk selalu DP kepada Allah taala. Walaupun kita merasa diri kita adalah orang yang banyak dosa, lebih baik menjadi orang yang merasa banyak dosa daripada merasa bahwa diri kita ini adalah orang yang sudah baik. Karena di situ orang yang merasa dirinya orang yang penuh dosa itu lebih baik daripada orang yang merasa dirinya adalah orang yang suci. Orang yang merasa banyak amal ibadahnya itu malah di mata Allah sudah dianggap orang yang takabur atau orang yang sombong.
Untuk hadis yang kedua terkait rahmat Allah yang sangat luas, makanya kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fajir Ar-Raji rahmatallahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal abidil maqniti, yaitu orang yang fasik tetapi dalam hatinya masih ada harapan, keyakinan bahwa rahmat Allah Ta'ala itu sangat luas, itu dirasa lebih dekat daripada orang yang ahli ibadah tetapi dalam hatinya ada sifat putus asa dan ada sifat bangga terhadap amal ibadahnya. Habis. Qala akhbarana an Zaid bin Aslam an Umar. Hadis berikutnya diceritakan dari sahabat Zaid bin Aslam. Qala ngendika akhbarana dan ceritaake ing kita an Zaid bin Aslam saking Zaid bin Aslam. Akhbarana nyeritakake sapa kita an Zaid bin Aslam saking sahabat Zaid bin Aslam an Umar saking sahabat Umar. Anna rajulan sak temene wong lanang kana iku ana sapa rajul fil umami ing dalem pira-pira umat al madhiyah kang wis kliwat. Diceritakan dari Zaid bin Aslam dari sahabat Umar, suatu ketika ada orang laki-laki di umat-umat terdahulu yastahidu fil ibadah kang nemen-nemeni fil ibadah ing dalem ibadah wa yusyaddidu lan nemen-nemeni ala nafsihi ing dalem awak dhewene rajul. Wayak natu lan megot anna saing manungsa mir rahmatillahi taala sang rahmati Allah taala. Diceritakan lagi dari Zaid bin Aslam bahwa suatu ketika ada orang laki-laki di umat-umat terdahulu sangat tekun beribadah, akan tetapi dia terputus dari rahmat Allah taala. Summa mata mongko gari-gari mati sapa rajul. Faqala mongko ngucap sapa rajul, ya Rabbi duh pangeran ingsun. Ma ing apa li iku kedue ingsun indaka ing dalam sanding sira. Faqala mongko ngendika sinten Rabb an-naru utawi geni. Singkat cerita, orang laki-laki tersebut meninggal, maka orang laki-laki menanyakan kepada Allah, ya Allah, apa balasan saya di sisimu ya Allah? Faqala Allah menjawab, neraka. Qala ngucap sapa rajul, ya Rabbi duh pangeran ingsun. Fa aina ibadati mongko endi ibadah ingsun. Wajtihadi lan nemen-nemeni ingsun. Faqala mongko jawab sapa Allah, innaka sak temene sira kunta ana sapa sira taknatu megot sapa sira annasa ing manusa mir rahmati saking rahmat ingsun. Tak ulangi lagi, diceritakan bahwa ada seorang laki-laki di umat-umat terdahulu yang sangat-sangat rajin dalam beribadah dan sangat memaksakan dirinya untuk selalu beribadah kepada Allah Ta'ala, akan tetapi dia memutuskan rahmat dari Allah Ta'ala untuk manusia-manusia yang lainnya. Singkat cerita, kemudian orang tersebut meninggal dan menanyakan kepada Allah, apa bagian saya di sisimu ya Rabb? Allah menjawab, an-naru, neraka. Yang kamu dapatkan adalah neraka. Terus orang laki-laki tersebut protes, di mana ibadahku ya Allah? Di mana ijtihadku ya Allah? Terus Allah menjawab bahwa semua itu tidak berlaku, ibadahnya, ijtihadnya tidak berlaku, karena di situ ada rasa putus asa dari rahmat Allah ketika di dunia. Fa'ana mongko utawi ingsun
Aknatu iku megot sapa ingsun ka ing sira al yauma ing dalam dina iki mir rahmati saking rahmat ingsun. Masih terkait larangan kita berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala sangat tidak mengharapkan bagi hamba-hambanya walaupun sudah merasa banyak ibadah, walaupun sudah merasa banyak amalnya, walaupun sudah merasa banyak kebaikan-kebaikan yang ia tanam di dunia, tetapi ketika dalam hatinya terputus dari rahmat Allah, niscaya Allah akan memutuskan rahmatnya nanti di yaumil qiyamah. Itu pelajaran yang kita dapatkan dari hadis yang kedua, larangan kita berputus asa dari rahmat Allah yang sangat-sangat begitu luas untuk hamba-hambanya, walaupun hamba-hambanya banyak melakukan maksiat, walaupun hamba-hambanya banyak melakukan kesalahan-kesalahan pada saat dunia, tetapi kita tidak boleh merasa putus asa, merasa jauh dari rahmat Allah Ta'ala. Mungkin penjelasan singkat ini bisa memberikan ibrah bagi kita tentang hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Intinya apa? Ketika kita menjadi seorang hamba Allah, jangan merasa bahwa diri kita itu ketika sudah melakukan hal-hal yang sangat baik, jangan merasa diri ini itu lebih baik daripada orang lain, dan menganggap orang lain yang melakukan keburukan, yang melakukan maksiat itu lebih hina daripada kita. Karena ketika kita mempunyai sifat yang seperti itu, niscaya kita terputus dari rahmat Allah Ta'ala. Wallahul muwafiq li aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.